tugasnya adalah terus belajar, karena Al-Quran bukan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan sekedar jadi buku bacaan doang, tapi sebagai pedoman hidup manusia yang dimana di dalamnya seseorang dapat mengambil banyak pelajaran. Ya kita berbuka dengan yang manis, ya cukup makanannya yang manis. Makanan yang manis tuh, jangan yang lain Ustaz. Sesuatu yang mengalami kemajuan pada dasarnya baik ya. Betul. Kecuali kemajuan soft ya Ustaz. Kecuali kemajuan soft. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawahel, alhamdulillah hari ini Rawahel berkesempatan berkunjung ke kantornya Ustadz Naban Salim Al-Mudamari nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Ustadz nih. Antum Ustadz atau gestar keberangkatan bulan apa di Rawahel Ustadz nih? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang tahun ini alhamdulillah kemarin berangkat pas di tanggal 30 Januari ya. 30 Januari 2025. 2025. Yang tahun kemarin tanggal 5 Februari. Oh, jadi kayak spesialis musim dingin kayaknya. Alhamdulillah. Udah kali kedua ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Menemani jamaah Rawahel ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Ustadz, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan umum yang banyak ditanyakan sama masyarakat nih Ustadz nih. Baik. Masyarakat mana? Masyarakat Indonesia nih Ustadz nih. Nah, ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mungkin bisa kita luruskan nih Ustadz nih. Baik. Di antaranya terkait Ramadan itu kan banyak orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran nih Ustadz ya. Artinya mereka banyak juga yang baca aja gitu kan, tapi enggak tadabbur atau dibaca artinya gitu Ustadz. Nah, lebih baik yang tadi Anda sampaikan atau baca berikut artinya sambil ditadaburin gitu Ustadz. Baik. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Dari segi pandangan, kita mengingat bahwasannya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran, mereka ma'asafaratul kiramil bararah, mereka bersama malaikat-malaikat, dua malaikat yang menaungi mereka, atau dua kebaikan yang menaungi mereka. Adapun barang siapa yang membaca Al-Quran tahu, mereka membaca terbata-bata, gitu ya. Mereka juga mendapatkan dua kebaikan dari bacaan mereka. Adapun pertanyaan yang antum berikan, berarti kan dari dua sisi. Ada orang yang mungkin membacanya banyak dan tadabbur, berarti memang mereka para ahli Al-Quran. Dan mereka adalah posisinya yang paling atas nih, yang paling tinggi. Ketika mereka bisa membaca dengan banyak, mereka dengan tadabbur, faham maknanya, maka mereka yang posisinya paling tinggi, yang tadi dikatakan ma'as kafaratil kalamil bararah. Kemudian ada juga yang mereka bisa baca tapi nggak paham artinya. Itu banyak karena penduduk Indonesia ini bukan orang-orang Arab, bukan orang-orang yang paham lahjah Arab, bukan yang paham tentang, apalagi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa sastra tertinggi menurut kita. Jadi mereka adalah urutan yang kedua. Mereka bisa membacanya dengan baik, tapi mereka belum bisa memahaminya dengan baik. Maka tugas mereka adalah membacanya dan memahami terjemahnya. Jadi baca sambil baca juga terjemahnya. Iya, berarti jangan cuma baca doang. Jangan cuma baca doang. Yang kedua, buat yang mungkin masih di level belajar, mereka cuma bisa baca sedikit dan mereka nggak paham. Jadi bacanya masih terbata-bata dan mereka nggak paham apa yang mereka baca. Maka tugas mereka adalah terus belajar Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka tugasnya adalah terus belajar, karena Al-Quran bukan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan sekedar jadi buku bacaan doang, tapi sebagai pedoman hidup manusia yang dimana di dalamnya seseorang dapat mengambil banyak pelajaran. Gitu. Berarti tetap harus kita pelajarin artinya Ustaz, biar bisa kita amalkan juga. Iya betul. Setuju. Masya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, terkait bulan puasa ini kan banyak tuh teman-teman kita yang mungkin ala-ala silaturahim ngajakin bukber tuh satu. Nah, banyak juga di bukber pada akhirnya sholat maghribnya jadi telat atau kayak segala macam gitu Ustaz, istilah segala macam. Antum menyikapinya gimana Ustaz terkait bukber? Bukber boleh. Kalau dari segi pandangan ana, selama syarat-syaratnya jelas. Yang pertama memang bukbernya bersama keluarga, menyambung tali silaturahim. Jelas boleh. Kedua, bukber yang memang di masjid. Ya, bersama jamaah masjid, orang-orang yang mungkin di tengah perjalanan sudah masuk waktu sholat maghrib, kemudian mereka buka di puasa di masjid, boleh.
Kemudian bukber sama teman-teman kantor yang sesama jenis ya, laki-laki semua. Yang sesama jenis. Iya, Berarti tidak boleh ikhtilat, ikhtilat. jangan, nggak boleh. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi ya kita berbuka dengan yang manis ya, cukup makanannya yang manis. Makanan yang manis, Ya, jangan yang lain Ustaz. jangan yang dipandang yang manis. Baik. Jadi sesama jenis, yang laki-laki buka puasa bersama laki-laki, yang perempuan buka bersama perempuan. Dan yang harus di garis bawahi ketika mereka buka puasa bersama, tidak sampai akhirnya meninggalkan sholat. Karena bukan sekedar meninggalkan jamaah, banyak orang-orang yang di bukber-bukbernya ini meninggalkan sholat. Gitu. Banyak meninggalkan sholat. Maka bukber yang tadinya boleh-boleh aja, maka menjadi sesuatu yang haram, bahkan menjadi sesuatu yang terlarang. Gitu. Berarti artinya bukber tetap boleh, cuma ada syarat dan ketentuan yang harus kita patuhin gitu Ustaz, ya. Harus kita jaga ya Ustaz. Jangan bukber di kafe terus campur baur cewek cowok gitu Ustaz, ya. Nggak boleh tuh Ustaz. Benar. Asal bukbernya kalau memang harus bukber ke rumah temannya. Temennya yang ngundang bukber, gantian dan lain sebagainya. Karena memang ketika kita juga memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, orang yang memberikan makan buka puasa, mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala si yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya kan. Maka cobalah undang, jangan pelit-pelit banget. Udah gitu bukber bareng-bareng, terus patungan lagi patungan es teh manisnya masing-masing. Ngapain? Cari apa di bukbernya? Kalau cuma cari hahaha ya janganlah. Masya Allah, siap. Nah, oke Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Banyak juga pada bulan puasa ini orang yang tetap puasa, tapi sholatnya masih bolong-bolong Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz tuh? Ini satu hal yang cukup menyedihkan ya. Dan memang terjadi di masyarakat kita. Banyak orang-orang yang puasa, mereka menahan lapar, menahan haus, tapi mereka nggak sholat. Ini sama ibaratnya kayak orang ngisi air, tapi di ember yang bolong. Oh, oke. Gitu. Terus pada hakikatnya sholat fardu ini adalah rukun Islam yang kedua. Sedangkan puasa ini adalah rukun Islam yang ketiga. Perintah sholat ini adalah perintah yang Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW untuk Isra dan Mi'raj. Gitu kan. Sedangkan perintah puasa ini Allah turunkan dalam wahyunya tanpa memerintahkan Rasulullah SAW untuk Mi'raj ke langit. Jadi keagungan sholat sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya maka mereka bukan dari golongan kami, kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk orang-orang yang meninggalkan sholat di dalam puasa Ramadan ini, puasanya tetap sah, tapi begitu banyak hal yang disayangkan karena hilangnya banyaknya kebaikan-kebaikan. Bahkan perselisihan para ulama yang paling tinggi mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Dan sebagian lagi yang mengatakan dosa besar meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat itu bukan sekedar dosa kecil, bahkan dosa yang mengalahkan dosa riba, mengalahkan dosa zina, mengalahkan dosa minum khamar dan lain sebagainya. Padahal cuma sekedar meninggalkan sholat yang mereka mungkin berpikir itu adalah urusan yang kecil. Wallahu ta'ala alam. Jadi puasanya tetap sah, cuma memang kayak ngisi air di ember yang bolong gitu. Ada dia ngelakuin dosa juga ya. Nah, kalau yang disebutkan sama hadis itu ada orang yang berpuasa dia nggak dapetin apa-apa, cuma nggak dapetin haus sama lapar aja, tuh kategori yang kayak gimana tuh Ustaz? Ketika mereka tidak mampu menjaga lisannya, mereka masih tetap mencaci, mereka masih tetap menggibah, mereka masih tetap mengucapkan perkataan-perkataan yang kasar. Kata Rasulullah SAW, tidak ada artinya seorang yang berpuasa dan subhanallahirrahmanirrahim, tidak ada dari mereka kecuali menahan lapar dan haus saja ketika mereka masih belum mampu menjaga lisan-lisan mereka. Artinya apakah puasanya sah, diterima, atau berkurangnya pahala puasa, atau gimana Ustaz? Level pahala itu kan tergantung sama si pelakunya, kualitasnya, sama si pelakunya. Ada yang memang mungkin sama seperti sholat berjamaah, mereka sholat sama-sama berjamaah, tapi ada yang mereka sholat khusyuknya 100%, ada yang mereka khusyuknya cuma 75%, ada yang mungkin cuma 50%, atau bahkan ada yang di bawah 50%. Ya, pahalanya nggak sama.
pahalanya nggak sama. Ada yang mereka berdoa dengan kekhusyuan, dengan kesungguhan dalam doanya. Ada yang mereka doa cuman sekedar berdoa. Ada orang yang berzikir karena memang faham tentang makna-makna dari zikirnya, bahkan meminta perlindungan dari Allah dari zikir-zikirnya. Ada orang yang sekedar mengucapkan zikir-zikir tersebut tanpa paham maknanya. Cuma Beda. di mulut aja Ustaz. Sama seperti orang yang berpuasa. Ketika ada orang yang berpuasa, dia menjaga pandangannya, dia menjaga syahwatnya, dia menjaga lapar dan hausnya, dia menjaga lisannya. Beda sama orang yang dia puasa, tapi dia nggak jaga sholatnya tadi. Dia nggak jaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Dia nggak menjaga perbuatan dan lain sebagainya. Ya beda, tetap berbeda-beda. Adapun puasanya tetap sah, tetap sah, Puasanya tetap saya tetap Ustaz. sah. Walaupun mereka meninggalkan sholat, akan tetapi tadi banyak kekurangannya, bahkan seperti ember yang bolong. Gitu. Insyaallah. Barakallah fiik. Masya Allah. Nah, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz nih. Menyikapi apa namanya? Pada saat puasa tuh awal-awal mungkin 1 atau 2 minggu pertama tuh masjid pada full Ustaz. Taraweh juga 1 sampai 2 minggu pertama tuh sampai luar-luar tuh Ustaz. Tapi minggu ketiga sampai akhir tuh makin maju Ustaz. Makin cuma 1-2 saf doang ke depan gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz pendapat antum atau menyikapi kejadian ini gitu Ustaz? Iya, sesuatu yang mengalami kemajuan pada dasarnya baik ya, Betul. Kecuali kemajuan soft ya Ustaz. kecuali kemajuan soft. Inilah yang ikhwan fil azan Allah wa yakum ajmain. Di mana seseorang itu membutuhkan yang namanya keistiqomahan. Membutuhkan namanya yang keistiqomahan. Dan tidak dapat istiqomah ini disinambungkan kecuali dengan praktek yang terus-menerus di lain bulan Ramadan. Contohnya orang yang sering puasa Senin Kamis, orang yang sering puasa Daud, mereka akan aman-aman aja di puasa Ramadan, insya Allah. Orang yang biasa sholat 5 waktu di masjid, tidak ikut-ikutan tanda kutip cuman euforianya di bulan Ramadan, wah sholat subuh di masjid, sholat tarawih dan lain sebagainya, setelah itu udah bubar aja. Ini kan kembali lagi tentang keimanan dan keistiqomahan seseorang. Dan keistiqomahan itu harus dilatih. Harus dilatih. Dan bagi teman-teman sekalian, hafizahullahu ta'ala, ketika kita di bulan Ramadan ini, yang harus dan paling penting ada dalam benak kita adalah satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita yang belum tentu Allah berikan kepada yang lain. Banyak banget dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang di tahun kemarin mereka ada di sini. Gitu loh ya. Mereka dikasih kesempatan juga buat buka bareng sama kita, sholat tarawih berjamaah bersama kita. Tapi tahun ini mereka nggak ada. Gitu loh. Dan makanya selalu menyampaikan kepada teman-teman ketika melakukan sebuah ibadah kepada Allah, yakinkanlah kepada diri kita sendiri bahwasanya mungkin ini adalah ibadah terakhir kita. Sebagaimana kita masuk ke dalam bulan Ramadan, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Dan lihatlah gimana bersemangatnya para salafun saleh, para sahabat, ketika mereka 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Saking mereka tahunya manfaatnya, fadilahnya luar biasanya bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka berdoa dengan doa semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan selama 6 bulan itu mereka berdoa, berharap gitu loh ya. Dan kita sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'ut tabi'in bukan. Cuman semangat kita untuk menggapai surga Allah ini sangat ringan. Bukankah surga Allah itu tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha gitu. Maka kalau Allah sudah memberikan kita kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, Ramadan akan terus datang di setiap tahunnya. Tapi antum, kita belum tentu datang di setiap tahun. Ramadan akan terus bergulir sampai datangnya yaumul kiamah. Tapi kita ada waktunya, ada masa dan fasenya yang sewaktu hari akan selesai dan nggak bakal kita masukin lagi. Pertanyaannya, ketika kita Ramadan, apa diberikan Ramadan kepada kita? Apakah kita cuma jadi orang-orang yang akhirnya bersedih atau menyesal di akhir-akhir Ramadan gitu loh? Ya Allah, ternyata dari awal kita masuk ke Ramadan cuman sekian bacaan Al-Quran kita, terlalu sibuk dengan kerjaan dan lain sebagainya. Ternyata malam-malamnya ya sama kayak malam-malam di bulan-bulan lainnya, kita nggak bangun tahajud, kita nggak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata banyak hal yang kita sia-siakan. Bahkan ketika cari sholat tarawih pun carinya yang paling pendek sholatnya. Biar cepat pulang, biar cepat ini dan cepat istirahat. Pokoknya yang dipikirin gimana matanya, gimana perutnya aman. Jadi kenapa kita nggak selalu berpikir, ya Allah ketika Allah berikan kita
ya dibukakannya berangkas amal kebaikan ini di bulan Ramadan ini, kita tidak berpikir gimana caranya setelah ini kehidupan kita di akhirat adalah kehidupan yang nyaman. Para sahabat, para salafun saleh dikatakan orang-orang terdahulu itu adalah orang-orang yang lambung-lambung mereka ini jauh dari tempat tidur mereka. Jauh, saking mereka selalu bangun di malam hari untuk bertahajud. Kita sudah cukup tarawih dengan 30 menit selesai. Kan saat katanya orang yang sholat tarawih bersama imam sudah sama orang yang sholat semalam suntuk. Ya betul. Tapi apakah antum yakin dengan sholat tarawih antum yang kemarin tinggal 30 menit itu udah Allah terima? Apakah antum yakin dengan sholat tarawih yang cuma sebentar kemarin yang mungkin khusyuknya cuma 25%? Kenapa antum nggak tambah sholat di sepertiga malam? Bangunkan istri, bangunkan anak-anak, baca Al-Quran, perbanyak lagi. Kita butuh berletih untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla. Kalau cuma sekedarnya, ya Allah, di mana orang-orang soleh itu sudah mendahulu kita jauh. Ada athar yang menyatakan ketika Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalif, setiap malamnya Ali bin Abi Thalib bangun untuk sholat tahajud, dan siang harinya beliau adalah orang yang berpuasa. Maka datang ajudan terus mengatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau adalah orang yang berpuasa di siang hari dan engkau adalah orang yang bangun di malam hari untuk bertahajud, dan engkau berletih-letih untuk ini. Apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib? Wallahi sungguhnya perbekalan kita ini sangat sedikit. Yang ngomongnya Ali bin Abi Thalib. Yang Rasulullah SAW mengatakan Ali fil jannah. Dijamin surga. Dijamin surga. Perbekalan kita ini sangat sedikit, sedangkan perjalanan kita itu sangat panjang. Maka orang yang berbekal dengan bekal yang sedikit, apakah mereka akan berpikir perjalanan yang panjang akan mereka lalui dengan aman-aman aja? Apakah mereka yang memperbekali dirinya dengan perbekalan yang sedikit, lalu mereka akan mengatakan, oh perjalanan ini bakalan tenang-tenang aja kok, nyaman-nyaman aja kok, gak bakal ada apa-apa. Sedangkan berapa banyak orang yang membawa perbekalan begitu banyak dan perjalanannya pendek, mereka masih butuh perbekalan lagi. Allah Ta'ala alam bisawab. Kesempatan-kesempatan di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Mata memang harus berletih hari ini. Mata kita, kaki kita harus berletih untuk berdiri. Gimana Rasulullah SAW di salat malamnya? Banyak riwayat mengatakan Rasulullah SAW dalam satu rakaat yang menyelesaikan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. 3 surat yang Rasulullah SAW baca dalam satu rakaat. Sampai Ibnu Abbas ingin kabur dari berjamaahnya bersama Rasulullah SAW. Sampai kaki-kaki beliau pecah. Sampai Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, apa bahasa kitanya ya, sampai sebegininya engkau ya Rasulullah. Bukankah engkau ini udah orang yang maksum, orang yang diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Di mana level kita? Di mana level kita? Ketika Allah hadiahkan kita bulan Ramadan dan kita masih belum bersungguh-sungguh di bulannya, maka syair Arab mengatakan, sekiranya engkau menanam sebuah tumbuhan di musim hujan dan tumbuhan tersebut tidak tumbuh berkembang, maka di bulan mana lagi tumbuhan tersebut akan tumbuh? Insyaallah, dalam banget itu satu-satu. Iya, barakallahu fiik. Masyaallah, ya, maksudnya itu tamparan juga sih buat Anda pribadi, maksudnya para sahabat aja yang udah dijamin surga gitu ya, masih mereka sampai tanda kutip maksudnya ada yang perang giginya sampai atas segala macam, bibirnya berdarah, Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Itu mereka yang tanda kutip udah ada jaminan surga gitu dari Allah, Zat. Dan itulah yang makanya teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau kita membayangkan sekiranya perkataan Rasulullah SAW itu sampainya ke kita, gitu ya, sampainya ke kita, pasti tetap salah. Ketika Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya mereka orang-orang memang benar-benar ternyata penghuni surga gitu loh. Ya, kelasnya Umar bin Khattab mengatakan, sekiranya satu kakiku sudah berada di surga dan satunya lagi belum, maka aku menjadi orang yang paling khawatir. Sekiranya Allah mengatakan semua penghuni dunia masuk dalam surga kecuali satu, aku khawatir yang satu itu adalah aku. Ini kan levelnya penghuni surga beneran. Coba kalau dia aja bisa ngomong kayak gitu ya. Datangnya ke kita perkataan itu, nabahan fil jannah, fadli fil jannah. Enggak salah kita. Santai gitu. Udah di surga. Udah di surga, mau ngapain lagi kan gitu. Mereka lah orang-orang yang memang pilihan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairu ummati qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik umatku
adalah di zamanku ini. Para sahabat. Kemudian siapa? Para tabi'in. Kemudian siapa? Para tabi'ut tabi'in. Maka belajarlah din, agama ini, kepada generasi-generasi terdahulunya. Para salafun saleh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Merinding Ustaz. Merinding. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi ada beberapa pertanyaan yang udah alhamdulillah antum bantu jawab juga Ustaz ya. Barakallahu. Mungkin insya Allah tadi juga sekaligus pertanyaan penutup ya Ustaz ya. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya dari teman-teman ada poin-poin atau ada pertanyaan yang mau ditanyain, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masya Allah. Tabarakallah. Baik Ustaz, mungkin cukup sekian untuk tanya jawab kita hari ini Ustaz. Barakallahu Semoga fikum. kita mengucapkan syukron, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.